Oke, saya lanjutkan. Kekecewaan-kekecewaan yang terjadi di antara semua pelayan hamba-hamba Tuhan. Mau saya kasih tahu kepada seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai hati mendapat keuntungan. Tidak ada. Hati seorang hamba hanyalah suatu pelayan. Tetapi jika pelayan itu menyatakan menginginkan harta, menginginkan keuntungan, maka sebenarnya dia tahu bahwa dirinya telah salah. Tahu. Seorang hamba hidup di dalam pencarian dirinya kepada Tuhan. Yang menjadi target itu apa? Sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat? Tentunya bukan. Hamba atau pelayan itu melayani. Boleh memberi semangat, boleh memberi hiburan, boleh memberi sesuatu yang menyenangkan, bahkan memberikan uangnya boleh. Tapi jika seorang hamba ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan yang baik. Pelayan yang baik boleh mendapat upah, boleh. Pelayan yang baik boleh tidak mendapatkan harta, boleh. Boleh. Kita seringkali menjustis, menghakimi pelayan Tuhan. Wah, mereka punya mobil, punya ini, dan mereka merampok jemaat. No. Jangan begitu. Biar saja. Yang menghakimi nanti Tuhan, bukan kita. Oh, kasihan ya hamba Tuhan di sana miskin sekali. No, jangan kau komentari. Kalau engkau komentari, engkau akan ditakar sesuai dengan takaranmu. Engkau akan susah hidupmu. Jangan. Kita harus mengerti bagaimana pola Tuhan bekerja terhadap mereka. Seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan mendapat ilham dari Tuhan. Jika pengilhaman itu dijadikan benefit. Kayak ingat tentang Gehasi. Ya. Gehasi mencoba untuk menawarkan sesuatu. Tidak apa-apa. Kalau ingin kau menjadi pelayan seperti Gehasi, yang akhirnya kusta itu masuk di dalam hidup. Tapi kau harus tahu, antara seorang hamba Tuhan dan hamba uang itu berbeda. Makanya kekacauan-kekacauan ini jangan sampai kita peruncing. Marilah kita berintrospeksi diri. Jika ada gereja yang mengajarkan tentang perpuluhan, tentang persembahan khusus, semuanya ada di dalam Alkitab. Kan jemaat mau mengikuti ya silahkan, baik. Kalau kehidupan saya mungkin saudara tidak boleh ikuti, karena kehidupan saya akan menjadi sangat ekstrim. Karena kehidupan saya tidak ditentukan oleh persembahan atau perpuluhan, tapi hidup saya kasihkan 100% untuk Tuhan. Tuhan mau ambil semuanya, kita kasih. Mengerti ya? Bukan diukur dari keuangan yang ada. Uang bukan segala-galanya. Boleh ditanya kepada tempat kami bersekutu, di mana kami berada. Tidak ada kita persembahan. Tidak ada kita ini. Mungkin orang lain, wah kamu sesat. Ya biarin aja persekutuan tempat kita. Terus dari mana hasil uangnya nanti? Pengelolaan itu. Saya kasih tahu bahwa bersekutu itu adalah menyembah Tuhan. Esensinya adalah menyembah Allah. Bukan cari doi. Bukan cari ini. Bukan.
Kalaupun ada persembahan, itu merupakan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu cara memberkati hidupmu. Tapi kau juga jangan pakai teori saya. Akan merusak semuanya. Karena apa yang diperintahkan Allah terhadap dirimu belum tentu Allah juga perintahkan dirimu dengan yang lain. Beda. Ingat, tubuh kita fungsinya berbeda. Harus kau ingat baik. Semua yang ada di dalam hidup kita ini ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. Takarannya tidak sama. Pengertiannya juga tidak sama. Jangan ikut mencoba meniru iman orang. Tidak boleh. Ikutilah instruksi Allah. Ketika engkau mendapat kelimpahan dan berkat, haleluya. Terima dengan sukacita. Kalau engkau memang dihajar untuk menderita, katakan haleluya. Terima dengan sukacita. Endingnya engkau yang tahu dengan Tuhan. Endingnya engkau yang tahu. Bukan karena engkau dinilai oleh manusia, percuma. Penilaian manusia hanya penilaian bersifat subjektif. Pola berpikir dia. Penilaian itu dari Sang Pencipta, yaitu Yesus, Pencipta. Itu penilaian. Penilaian yang terkandung di dalam kasih karunia Allah itulah yang akan membuat dirimu tidak kecewa, kesedihan, atau apapun yang kau alami akan terselesaikan. Dia hadir di dalam pelayananmu. Apapun profesimu, yakinlah dia akan hadir. Tidak usah takut, tidak usah gemetar, dan tidak usah komentar tentang apapun yang mereka kerjakan. Apakah mereka bidah, tersesat, atau penyesat, atau disesatkan. Semuanya tergantung doamu di hadapan Tuhan. Hubungan pribadimu dengan Allah. Philip Mantova, oke. Stephen Tong, oke. Bu Iin, oke. Hamba yang Tuhan yang lainnya, oke. Daniel Hari, manusia paling berdosa. Manusia preman. Manusia yang tidak pantas mendapat sesuatu dari Allah. Saya orang paling berdosa. Tidak pantas hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi saya meminta dan memohon perkenanan Tuhan hadir dalam hidup saya. Karena saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Seluruh anak buah saya, semuanya orang berdosa. Sampah masyarakat. Mereka sampah masyarakat. Tapi saya yakin, ketika ini dipersembahkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan tersenyum. Karena setiap manusia adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang benar, dan ciptaan yang ajaib di hadapan Allah. Seri pertama, saya katakan, jangan komentar. Apapun yang kau lakukan, persembahan, perpuluhan, penyembahan, di mana hatimu berada, di situ hartamu juga berada. Hartamu berada, hatimu juga berada. Engkau mau mengatakan apa? Engkau mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Coba kau pikir. Persembahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan. Satu hal yang ingin saya ingatkan. Jangan kau sentuh biji mata Allah. Biarlah Pak Philip Mantova melakukan pekerjaan Tuhan dengan instruksi-instruksi yang diberikan Tuhan. Pendeta Stephen Tong juga begitu. Diikuti oleh perintah-perintah Allah. Bu Iin juga begitu. Evangelis yang lainnya. Saya ingin kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan sesuai dengan panggilan kita. Saya dipanggil untuk menyelamatkan, untuk memberitakan,
untuk mengangkat anak-anak yang di jalan. Akan saya lakukan sekemampuan saya, sebisa saya, sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Itu saja. Apapun yang kita kerjakan, biarlah kita menjadi walinya. Kita menjadi walinya. Kita yakin, percaya, kita mengerti apa yang saya maksud. Agar kita hidup rukun. Tidak usah melakukan hal-hal yang tidak mengenakkan telinga. Apa yang kau pandang baik, lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.